Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang selalu sehat walafiat, dan yang belum sembuh juga diberikan kesembuhan serta makin dilindungi kesehatannya. Dan juga saya doakan semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita semua berada. Ya, sambil kita memantau sirkuit MotoGP Mandalika di sore kali ini, semoga saja semua urusan makin dipermudah dan rezeki pun makin dilimpahkan buat kita semua. Dan di sini terlihat bangunan untuk PLN yang sudah mendatangkan beberapa komponen penting bagi kebutuhan sirkuit Mandalika, dan namun kita tidak bisa masuk barusan untuk melihat dalamnya karena ditutup. Kemudian pengerjaan untuk percepatan penyelesaian dari sisi atap untuk race control yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman, sudah tahu mungkin bagaimana desain terkininya. Dan beberapa persiapan di sisi belakang race control atau belakang pedok garasi untuk tim pembalap yang akan berlaga nanti di depan sini. Masih persiapan untuk lantai dasar berupa pembetonan yang sudah hampir tuntas, yang dipersiapkan untuk pit building yang akan berdiri nanti. Beberapa bangunan modular akan membentang di sini. Dan ya, kita pantau dulu ke sisi luar sini untuk persiapan dari beberapa jalur kaplingan yang terus dibentuk sebagai area di mana parkirnya kendaraan-kendaraan nanti. Nah, disinilah parkirnya kendaraan-kendaraan, atau sekilas kalau kita melihat motorhome yang ada di berbagai sirkuit. Kemudian medical center sudah tuntas pengerjaannya seperti ini dengan area helipad yang ada di belakangnya. Ya, kita coba pantau untuk jalur provinsi yang ada di utara sirkuit Mandalika. Di sini seperti progres belum dimulainya pembuatan dua jalur ya di sini. Jadi dua jalur seperti jalan-jalan yang ada di, ya, mirip-mirip bypass ya, namun tidak berupa 4 lajur. Kemudian jalur masuk menuju ke race control juga terus diselesaikan pengerjaan dari subgrade-nya. Dan nanti buat teman-teman yang datang dari sisi barat atau yang datang dari Hotel Pullman, kemudian dari arah Beach Park Mandalika di depan sana, akan datang masuk lewat sini ataupun bisa masuk melalui sisi barat di tikungan yang ke-15. Ya, terpantau progres untuk saat ini ya, masih pengerjaan dari penimbunan beberapa box culvert yang pernah ditanam di sini di depan kita ini. Nah, jadi di atas beberapa box culvert untuk pengendali banjir di sini dibuatkan sebuah jembatan yang akan membuat akses untuk masuk ke dalam perkampungan di belakang sana, di mana perkampungan di situ merupakan perkampungan yang dibangun oleh beberapa investor. Kemudian progres yang bisa kita amati di sini masih dilakukan penimbunan ya, seperti ini. Ya, jadi pengendali banjir di sini ya, buat yang baru gabung mungkin pengen tahu, ini untuk mengendalikan banjir yang mana sirkuit Mandalika dikelilingi perbukitan, baik itu di sisi utara dan di sisi timurnya, sehingga banyak genangan air yang mengalir dari perbukitan di kala musim hujan. Dan inilah pengendali banjir dibuatkan di sisi utara, dan sejumlah titik di mana drainase akan membentang di sini melalui jalur kaplingan-kaplingan untuk beberapa area atau sentra kuliner atau beberapa restoran nanti yang akan berdiri di belakang sini. Ya, jadi untuk area di sini ya belum diletakkan sejumlah bangunan atau bangunan-bangunan modular yang telah disiapkan, karena masih tahap persiapan untuk lantai dasarnya dulu, kemudian persiapan dari jalur akses dan beberapa jalur drainase.
Ya, terpantau barusan di depan sini untuk genangan air ya. Jadi karena ya hampir sama dengan di sisi tunnel ya. Kalau ada penggalian lebih dari 3-4 meter, maka ada airnya di bawah sini. Kemudian di sini persiapan untuk sisi tunnel dengan median jalan sudah hampir tuntas di sini untuk jalur pejalan kaki atau bagi para pedestrian yang akan melintas masuk ke dalam zona tengah sirkuit, dan nanti ini bisa difungsikan juga sebagai jalur agar tidak menyeberang di atas trek balap sendiri. Ya, di sini masih bisa kita lihat sejumlah titik pengerjaan, yaitu masih penyempurnaan di mana area pit wall yang akan diletakkan atau pit wall geobrok untuk masing-masing tim pembalap di depan area pedoknya. Ya, masih terlihat di sini ya sejumlah pit wall geobrok yang belum dirapikan pada tempatnya, persisnya di depan sini di antara track lane dengan rumput. Ya, kita menyisir ke area pedok atau area garasi bagi tim para pembalap di sini. Ya, terlihat sudah tuntas untuk pembetonan atau pengecoran lantai dasar untuk setiap garasi di area pedok, dan di sisi belakangnya akan dibentuk sebuah taman di sini. Ya, saya coba putar kamera udara supaya lebih terlihat. Jadi masing-masing pedok di belakangnya akan memiliki semacam area terbuka atau untuk taman, dan nantinya akan ditata lebih rapi dan lebih indah. Kita akan sama-sama stay tune untuk mengamati bersama bagaimana nanti di hasil akhirnya. Ya, bentangannya sampai di area race control ya, kalau kita perhatikan ke bagian ujung depan sana. Dan sejumlah para pekerja di sini sedang menyiapkan meteran untuk mengukur kedataran atau kerataan dari pembetonan untuk jalan masuk di sini. Ya, kemudian di sini di area podium masih tersisa sisi belakang atau satu segmen lagi untuk pengecoran dan pembetonan, dan akan tuntas paling tidak hari ini atau besok ya. Dan untuk interior di race control ya seperti ini tidak ada perubahan, hanya sisi atap saja yang dilakukan perubahan. Kita tahu sama-sama dari beberapa hari terakhir. Dan untuk area di dalam sini mungkin saya tidak akan menerbangkan kamera udara ke dalam dulu agar tidak mengganggu para pekerja yang sedang menyiapkan beberapa instalasi, baik itu untuk rangka atap, kemudian instalasi kelistrikan yang akan menerangi di dalam ruangan race control. Jadi race control ini buat teman-teman yang baru gabung mungkin ingin tahu, inilah bangunan di mana melakukan supervisi atau mengatur jalannya balapan di sirkuit Mandalika ini. Dan kita berada di garis finish ya. Disinilah garis finish di trek lurus di sini. Kemudian di depan ini merupakan grid start atau deretan nanti berjejernya para pembalap melakukan start mulai dari titik sini. Dan untuk lampu start sendiri atau gantri yang di sini sudah tidak terlihat lagi. Dua kren yang memegang atau menahan tiang di lampu start ini. Ya, pekerjaan yang terlihat, beberapa pekerja sekarang sudah mulai mengangkat lapisan-lapisan semacam triplek atau lapisan yang tebal di sini, yang mana kemarin merupakan alas dari mobil kren di sini agar tidak merusak area pit lane ataupun area rumput yang ada di bawah sini. Ya, di sini sudah mulai pengangkatan dari triplek yang tebal-tebal ini ya. Jadi tidak lama lagi bisa kita bilang lampu start di sini akan segera melakukan instalasi untuk kelistrikannya,
Kemudian di sisi kiri dari track lane di mana area verge yang merupakan posisi atau disinilah akan diletakkan sejumlah geobroke pit wall yang kita lihat tadi di samping tunnel 1, persisnya di sayap sebelah kiri tadi, dan penyiapannya di sini terus dilakukan segera untuk menuntaskan agar bisa meletakkannya. Ya, kita lanjutkan pantauan ke titik yang lain ya. Di depan merupakan tikun yang pertama dari sirkuit Mandalika dan berbelok kanan menuju tikun yang kedua. Ya, dari kejauhan sini bisa terlihat untuk area hilltop view yang makin signifikan pengerjaan, dan pink hill juga masih tetap sama, tidak ada perubahan. Kita geser ke kanan menuju ke tikungan yang kedua, terlihat sangat rapi sekali untuk area gravel bed yang ada di sisi kiri dari track lane di sini. Dan masih kita menunggu untuk penuntasan dari progres pengaspalan sejumlah titik runoff yang ada di sepanjang trek 4,31 km ini dengan 17 tikungannya Mandalika. Barulah dilanjutkan untuk pembuatan garis curve. Jadi kalau kita melihat ada celah-celah di antara track lane dengan runoff aspal, itulah untuk area curve yang akan diisi oleh cairan beton nantinya dan dibuat seperti arsiran-arsiran, lalu diberikan garis-garis dan diwarnai khusus agar mudah terlihat oleh para pembalap di saat melaju kendaraan balap mereka. Ya, pengaspalan untuk run off di sisi kanan tikun yang keempat menuju tikun yang kelima terus diselesaikan di sini. Jajaran truk-truk yang membawa aspal terparkir rapi menunggu antrian di service road sebelah kanan. Jadi sekarang truk-truk yang membawa aspal tidak akan melintas di area track lane karena track lane tidak boleh dilewati oleh kendaraan truk lagi setelah dilakukan pengaspalan yang terakhir kemarin. Dan sekilas untuk sisi verge yang ada di kanan juga telah dilakukan prime coat, terus menuju ke bagian tikungan yang ke-5, tikungan yang ke-6, terus ke tikungan yang ke-7, bahkan akan mencapai di bagian tunnel 2 di sisi kanannya. Dan penimbunan untuk gravel bed dilakukan lagi ya, kalau kita perhatikan di sisi kiri track lane di antara tikungan yang ke-5 dengan tikungan yang ke-6. Kemudian kita perhatikan di sini di sisi kiri dari track lane untuk geotex sebagai lapis dasar untuk gravel bed juga sudah mulai makin digelar, makin dihamparkan gravel bednya. Ya, kita sudah melintasi di atas tikungan yang ke-9 sekarang. Terlihat sekali pemandangan untuk Bukit Seger dan Teluk Kuta yang ada di sisi kanan, termasuk juga lagunanya yang mana di sini kondisi di saat saya menerbangkan kamera udara ya di sore kali ini karena air laut sedang surut sehingga tidak terlihat birunya laguna di sini. Ya, adapun air pasang pada hari ini terjadwal pada pagi hari, kurang lebih sekitar jam 7 pagi tadi. Ya, ingin juga meliput di pagi hari ya, sekitar jam 7 untuk melihat air pasang. Namun jam 7 itu belum ada pekerja yang memulai pengerjaan di sirkuit Mandalika. Dan di depan kita sudah sampailah kita di tikungan yang ke-11. Masih terpantau di sisi bukit sana untuk spectator fence. Tinggal beberapa meter saja belum tersambung atau belum dilakukan pemasangan kawat-kawat yang berwarna hijau seperti yang terlihat di sisi pinggir sini. Oke, kita kembali ke bagian track lane di tikungan yang ke-11 menuju 12.
dan di sini masih terlihat sejumlah titik curve yang belum diselesaikan. Kemudian area verge yang ada di sisi kanan nanti akan dilakukan kelanjutan pengerjaannya setelah pengaspalan yang kita lihat dari tikungan yang keempat di sisi kanan barusan, nantinya akan dilanjutkan sampai ke titik sini. Ya, terlihat sekali lebarnya track lane dan halusnya aspal. Walaupun terlihat berongga dan teksturnya seperti tidak mulus, tetapi begitu dilintasi kendaraan pembalap itu sangat-sangat smooth. Dan di sisi kanan untuk tikungan yang ke-13, kalau kita pantau di sini ya, sejumlah alat berat yang sedang menanamkan pipa-pipa untuk fiber optik kelistrikan bagi sisi kanan di servicer sebelah kanan dari tikungan yang ke-13, dan pemantapan lapisan subbase di servicer sebelah kanan agar segera dilakukan prime coat dan pengaspalannya, sehingga nanti untuk sejumlah gearbox yang barusan belum ditata rapi bisa diletakkan, dan pemasangan untuk spectator fence-nya juga. Dan kita sudah berada di tikungan yang ke-14 sekarang. Di sini yang bisa kita lihat progres adalah seperti ini. Masih sejumlah titik di gravel bed dan juga untuk verge. Ya, terpantau makin hijaunya taman dan landscape yang ada di sisi kanan di tikungan yang ke-15 melingkari tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya reportasikan buat teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teruslah jaga protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.